Nah, sekaligus saya mengkonfirmasikan bahwa beliau ini adalah salah satu calon peserta tes DNA gratis yang digelar oleh Pada Suka TV. Nah, syarat menjadi peserta tes DNA Pada Suka TV adalah mau dipublikasikan hasilnya, apapun itu bentuknya hasilnya. Ya. Pandangan saya itu tes DNA itu hukumnya sama dengan pengambilan sampel darah untuk mengetahui golongan itu. Iya, ya, begitu ya. Ya, baik. Terima kasih, Romo Yai. Selamat Sama-sama masuk tantangan tes DNA. Siap. Apakah Pak Kiai nanti haplogrupnya Ya, G1 atau G? terserah. Saya tidak ambil pusing soal Iya. itu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman, hingga detik ini pun banyak yang melakukan tes DNA untuk mengetahui sebenarnya nasab daripada mereka yang melakukan tes DNA. Terbukti, zuriyah Wali Songo sekalipun sudah lumayan banyak melakukan tes DNA untuk mengetahui apakah benar dia sebagai zuriyah dari Wali Songo, yang kemudian nasab dari Wali Songo itu tersambung kepada baginda Nabi atau tidak. Ini banyak sudah video yang bisa kita saksikan di YouTube mengenai zuriyah Wali Songo yang melakukan tes DNA. Bersamaan dengan itu, ternyata Kiai Rahmat Fatoni selaku zuriyah Wangsakara menyatakan kesiapan dirinya juga untuk melakukan tes DNA yang secara gratis diselenggarakan oleh Pada Suka TV. Sesuai pengakuan beliau, apapun hasilnya siap dipublikasikan, disiarkan, dan disebarluaskan secara terbuka karena tes DNA adalah akurat sehingga dapat menghilangkan keraguan atas adanya nasab seseorang. Nah, untuk mengetahui perbincangan Kang Yusuf dengan Kiai Haji Rahmat Fatoni, berikut kita simak teman-teman, ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pada Suka TV, saya sekarang berada di daerah Lempuyangan ya. Kampung Lempuyang. Lempuyang, Tanara. Di sini banyak sekali zuriyah-zuriyah Syekh Nawawi. Nah, saya sekarang bersama dengan Kiai Haji Rahmatullah. Beliau adalah sesepuh di daerah sini, dan konon kabarnya saya sudah lihat manuskrip silsilahnya. Beliau adalah keturunan atau zuriyah dari Wangsakara. Nah, siapa Wangsakara? Nah, mungkin nanti saya akan tanyakan. Nah, sekaligus saya mengkonfirmasikan bahwa beliau ini adalah salah satu calon peserta tes DNA gratis yang digelar oleh Pada Suka TV. Nah, syarat menjadi peserta tes DNA Pada Suka TV adalah mau dipublikasikan hasilnya, apapun itu bentuknya hasilnya. Ya, baik. Dengan Kiai Rahmatullah, Pak Kiai, Pada Suka TV kan menggelar tes DNA gratis. Nah, tanggapan Pak Kiai ini seperti apa nih? Kok mau jadi peserta tes DNA? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Haji Rahmat Fatoni, alamat Kampung Lempuyang, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten. Saat ini saya berusia 67 tahun, jadi sudah tua. Melihat perkembangan teknologi yang begitu maju saat sekarang ini, terutama ya yang dikatakan tes DNA itu. Jadi barangkali saya itu tertarik untuk ya mencoba tes DNA itu seperti apa. Karena dulu waktu saya kecil tidak kenal yang namanya tes DNA itu.
Jadi dulu itu orang hamil saja ya baru tahu anaknya laki-laki atau perempuan kalau sudah melahirkan. Sekarang ini beda, zamannya sudah zaman kemajuan. Oleh karena itu saya bersedia untuk dites DNA dan apapun hasilnya saya akan menerima. Itu satu. Kedua, di dalam catatan nasab saya ini berbeda antara yang dicatat oleh kakek saya, kemudian yang disampaikan oleh Tubagus Nur Fadil. Iya, iya. Maka di dalam perbedaan ini yang namanya juga tulisan barangkali ya ada kesalahan-kesalahan. Oleh sebab itu ya saya lebih tertarik ya kepada tes DNA ini. Iya, iya, iya. Dan konon katanya, karena saya belum mengalami, tes DNA ini akurasinya ya nggak bedanya seperti kita nelpon dari sini nelpon ke Amerika gitu ya. Dan bisa langsung kelihatan video call. Seperti itulah yang saya pahami tes DNA ini. Iya, iya. Baik. Jadi itulah. Apapun hasilnya ya. Apapun hasilnya. Mau nanti haplogrupnya G atau J1 atau mau F. Mau pelat G, mau pelat E, mau pelat O, itu nggak ada urusan. Nah ini begini Pak Ki, dari beberapa hasil yang serius mengikuti tes DNA gratis, Ya. ini kok dari catatan saya kebanyakan itu Zuriah Wali Songo nih. Ya. Nah, kemudian dari catatan yang lain saya lihat itu belum ada dari klan Habaib. Saya tidak tahu apakah ini video yang saya informasikan itu belum sampai ke klan Ba'alawi atau mungkin tidak ingin untuk tes DNA. Saya tidak tahu ya. Mungkin saja saya husnudon bahwa video pengumuman saya itu belum sampai ke mereka ya. Nah, ada yang sebetulnya ada yang menyaksikan dan ada juga wah, jangan-jangan kalau tes DNA haplogrup saya ketahuan atau apa. Ini ada ketakutan kayak gitu. Tidak ada ketakutan sama sekali bagi saya. Mirsa, ini saya melihat catatan di sini zuriahnya itu ada satu data yang mengatakan dari Azmat Khan kemudian masuk ke Ubaidillah ya di situ ya. Terus kemudian ada catatan yang lain bahwa Wangsa Kara ke Sarif Hidayatullah itu bukan dari iya, kalau dicatatkan di sini ya pertama itu Raja Menteri, kata saya nggak paham ini dapat kaki saya Laki Maring Odeng Wangi, terus kedua Raden Wangi, saya nggak tahu, Raden Bungsu, terus Raden Gusti, Raden Jayagung, Raden Gosun Halun, ini ada nih di sini nih, Gosun Halun itu. Kemudian ke bawahnya baru Raden Kenyep ya gitu. Oh, ke situ ya. Iya. Yang jadi masalah adalah apakah tersambungnya ke Ba'alawi karena ada data di situ ya, ke Ba'alawi atau ke ke Musa Al-Kazim kan ya. Nah, kalau itu di situ. Data yang yang dari Ki Nur Fadil ini di sini saya sumber penulisan dari Tubagus Nur Fadil Tangerang. Oh iya. Dulu itu ada. Makanya ini boleh diambil dibawa sama Pak Yusuf untuk data. Baik. Ya, baik, pemirsa Berdaswa TV, memang menjadi polemik nasab antara Wali Songo kemudian juga Habaib, termasuk juga kemarin itu siapa Bang Haji Roma ikut-ikutan ini membahas masalah nasab di tes DNA juga itu. Dia bincang-bincang sama Bang Haji Roma ini masih ya ke Wangsa Kara. Iya, menurut Ki Nur Fadil ya begini. Masih ya? Ya dari arah Kerawang katanya beliau. Kan Raden Kenyep atau Raden Arya Wangsakara ini istrinya banyak. Berapa? 3 kalau nggak tahu berapa itu. Yang ke saya ini kalau nggak salah istri kedua. Iya, baik. Informasi yang saya terima. Ya ginilah pokoknya. Jadi saya itu berpikiran, ya turunan apa kek saya ini. Saya pikir bagaimana saya keadaan sekarang kan? Ya kan? Kalau kita ini menjadi orang yang beriman, bertakwa, ya amal soleh, akhlaknya bagus,
Turunan apa ke insya Allah masuk surga. Ayatnya juga sudah jelas. Inna akramakum indallahi atqakum wasari'u ila magfiratin dan seterusnya. Akhirnya ayat ini uiddat lil muttaqin, surga itu disiapkan bagi orang-orang yang takwa, bukan orang-orang yang bernasab mulia. Itu menurut pendapat saya. Tapi kalau ada orang yang berbeda pendapat dengan saya, ya enggak masalah. Iya, apalagi orang yang bernasab mulia tetapi akhlaknya baik. Wah, itu juga lebih bagus lagi. Saya juga ditanya, apa sih hukum tes DNA? Saya bilang tes DNA itu membahayakan nggak kalau kamu di tes DNA? Membahayakan nggak sama diri kamu secara fisik? Ya, membahayakan nggak kepada kesehatan kamu? Membahayakan nggak kepada harta benda kamu? Kalau tidak membahayakan nggak apa ya, menurut saya boleh lah, istilah boleh. Ya, kalau menurut pandangan saya itu tes DNA itu hukumnya sama dengan pengambilan sampel darah untuk mengetahui golongan itu. Iya, begitu ya. Ya, baik. Terima kasih Romo Yai. Selamat sama-sama masuk tantangan tes DNA. Apakah Pak Kiai nanti haploggrupnya J1 atau G? Saya tidak ambil pusing soal itu. Ya, baik. Jangan jadi takut. Pak Yusuf, saya maaf ya, saya bukan kiai, belum jadi kiai. Berarti baru tidak jadi menantunya kiai. Kebetulan saya ini jadi besannya, ya, gurunya Kiai Imaduddin. Jadi belum kiai tapi hampir kiai lah. Itu mendapat desa itu. Teman-teman, menarik sekali akhir video perbincangan dari keduanya barusan yang kita simak. Janganlah kemudian menghukumi tes DNA adalah haram, karena sebagaimana kalau kita ingin mengetahui jenis darah kita, golongan darah apa, kan harus mengambil sampel itu, sampel darah. Sama halnya juga dengan untuk mengetahui nasab seseorang itu kan diperlukan tes DNA, harus dilakukan tes DNA terlebih dahulu. Dan tes DNA dapat membatalkan nasab seseorang. Hasil dari tes DNA bisa dijadikan sebagai alat untuk membatalkan nasab seseorang, tetapi tidak dapat menetapkan, membenarkan nasab seseorang. Sebagaimana pernyataan ini diakui oleh Dr. Sugeng yang mengutip pendapat ulama-ulama NU. Nah, itu saja teman-teman terkait dengan video yang barusan kita simak. Kalau ada yang ingin sampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.